Shalom adik-adik, welcome to Starskip GBI Salemba. Sebelum beribadah, ada beberapa hal ya yang harus diperhatikan. Yang pertama, sebelum beribadah, pastikan kalian sudah mandi ya dan berpakaian yang nyaman dan rapi. Yang kedua, pilih ruangan yang tenang supaya kalian bisa fokus beribadah. Yang terakhir, persiapkan hati dan pikiran kalian untuk beribadah. Ingat, meskipun kita beribadah secara online, tapi Tuhan tetap hadir loh. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom! Shalom adik-adik, shalom papa-mama dan semua yang ada di rumah. Kembali lagi kita beribadah di GBI Salemba bersama saya Kak Lisbeth dan saya Kak Gebi. Nah, hari ini adik-adik kita akan beribadah nih Kak. Nah, biasanya kalau kita mau beribadah, kita harus menyiapkan apa sih Kak? Menyiapkan hati kita Kak. Nah, dan jangan lupa juga nih, saat ini kita sedang beribadah dan bukan nonton adik-adik. Nah, makanya itu kita jangan ngapain aja Kak. Main-main Kak. Apalagi sambil makan. Iya, nah, Kak. apalagi sambil tidur-tiduran, itu gak boleh bahaya. banget Kak. Benar, Kak. Nah, adik-adik, mari sama-sama kita mempersiapkan hati kita untuk mengikuti ibadah hari ini. Sebelum kita mau beribadah, kita berdoa dulu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus buat segala penyertaan-Mu sepanjang hidup kami. Hari ini Bapa, kami mau memulai ibadah kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biar Tuhan yang menuntun, menopang kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Mari adik-adik kita persiapkan hati kita untuk menyembah Tuhan lebih lagi. Mari kita menyanyikan lagu Apapun Yang Terjadi. Terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata Tuhan Yesus baik dalam segala
Bapa, kami akan semakin lagi Tuhan lebih lagi memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa. Biarlah apa yang kami nyanyikan itu harumkan nama Engkau Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Haleluya. Kak, masih semangat memuji Tuhan gak, Kak? Masih banget dong, Kak. Wow, nah adik-adik yang rumah, sebelum kita memuji Tuhan, kita mau yel dulu ya. Siap, Nah, Kak. adik-adik yang rumah, kakak undang untuk bangkit berdiri. Ikutin kakak ya. Ayo Kak Gebi. Sekolah Minggu GBI Salemba. Joy, 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 joy. Sukacita, sukacita. Ui, 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 ui. Yes, 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 yes. Haleluya. Kak, sekarang kita mau memuji Tuhan dan bernyanyi, baca kitab suci, doa tiap hari. Ayo Kandi, main musiknya. Kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mampu. Baca kitab suci, baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mampu. Kalau mampu, kalau mampu, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mampu. Bersama-sama kita katakan baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mampu. Kalau mampu, kalau mampu, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mampu. Jalan serta Yesus, jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya, serta Yesus selamanya. Haleluya. Kak, kita udah selesai menyembah Tuhan, memuji Tuhan ya Kak. Yes, bener banget Kak. Nah, saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari adik-adik dipersilakan duduk dan menyiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari sama-sama kita nyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh ya adik-adik. Buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar.
Haleluya. Amin. Shalom prajurit Kristus. Wah, ketemu lagi nih sama Kak Ida. Semuanya masih duduk manis kan? Semua sudah memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Tiba saatnya kita mau dengar firman Tuhan. Tapi sebelumnya Kak Ida mau tanya dulu nih. Tunggu dulu, masih duduk manis. Yuk, semuanya masih duduk manis. Yang kelas besar boleh ambil Alkitabnya. Yang kelas kecil, dengerin kakak ya. Oke, sekarang mau Kak Ida mau nanya dulu nih. Kita udah di tahun yang baru kan? Tahun berapa ya? Tahun berapa? Oh iya, 2022, bener banget. Gak berasa ya, sudah di tahun yang baru. Nah, masih ingat gak? Kalau tahun 2021 kemarin tahun apa? Masih ingat? Tahun apa? Bener banget, tahun integritas. Tapi memasuki tahun 2022, kita udah beda lagi nih, bukan tahun integritas lagi. Kita naik levelnya ya. Kalau tahun integritas kemarin, apa yang ada di hati, apa yang kita ucapkan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita lakukan, semuanya harus sesuai dengan firman Tuhan. Kita naik level yang baru lagi nih di tahun 2022. Kita sebutnya adalah tahun paradigma yang baru. Coba ulang lagi ya. Tahun apa adik-adik? 1, 2, 3. Tahun paradigma yang baru. Maksudnya apa ya Kak? Maksudnya apa yang kita pikirkan ini bukan dengan cara berpikir kita sendiri. Tapi kita punya cara pandang yang baru. Cara pandang yang berbeda. Sesuai yang Tuhan mau. Begitu adik-adik ya. Nah, terus gimana Kak? Seperti apa Kak? Terus ikutin cerita kakak ya. Oke, yang kelas besar udah ambil kitabnya ya. Boleh buka di Daniel 6 ya. Oke, ayat Alkitab hari ini diambil dari Daniel 6 ya. Nah, kakak mau nanya dulu nih sebelum kakak mau lanjut cerita nih. Siapa di sini yang masih rajin berdoa? Coba angkat tangannya. Yang masih rajin berdoa coba. Coba kakak lihat. Semua angkat tangannya jempol. Kok ada yang gak angkat tangan di sebelah sana? Kenapa? Kadang lupa Kak. Terima kasih sudah jujur. Iya gak apa-apa. Tapi kalau lupa, terus besok jangan lupa lagi ya. Nah, kenapa Kak Ida mau nanya tentang ini? Kak Ida mau cerita nih di Alkitab nih, ya. Kak Ida mau kasih tahu nih di Alkitab ini ada seorang tokoh Alkitab, ya. Dia rajin berdoa. Dari muda loh adik-adik, dia udah rajin berdoa. Gak cuma itu aja adik-adik, dia juga bekerja dengan sepenuh hati. Kalau dia kerja adik-adik, dia seperti mengerjakannya untuk Tuhan. Jadi hasilnya total, hasilnya bagus banget. Dan dia dikenal kalau pekerjaannya itu luar biasa. Dia orang yang luar biasa, orang yang pintar dan pekerjaannya apa yang dilakukannya selalu berhasil. Bahkan dia dipercaya oleh raja. Nah, karena dia seperti itu, makanya ada loh orang-orang yang gak suka. Ada yang gak suka, padahal dia kerjaannya bagus. Gak ada cacatnya. Ini orang mau cari-cari kesalahannya apa gitu. Gak nemu adik-adik. Gak ada yang ditemuin. Di pekerjaannya, wah ini semuanya kelar. Yang ini semuanya bagus. Kerja itu semuanya bagus. Gak ada salahnya. Wih hebat banget ya. Mau tahu gak siapa dia? Terus duduk manis ikutin cerita kakak ya. Nah, sampai suatu ketika mereka mendapati suatu hal yang berbeda dari orang lain. Karena dia ini rajin berdoa. Sama ya kayak kalian ya, rajin berdoa ya.
Hebat ya. Nah, dia juga gitu. Dia rajin berdoa. Dia berdoa sehari 3 kali loh adik-adik. Dan tidak pernah absen. Hebat ya. Nah, di sini siapa yang rajin berdoa tidak pernah absen, gak pernah lupa? Coba angkat tangannya. Hebat ya, luar biasa. Nah, tahu gak adik-adik? Kesalahan yang didapatin itu hanya karena dia rajin berdoa menyembah Allahnya. Dan orang-orang yang gak suka sama dia, dijadikan itu sebagai sesuatu yang akan membuat dia bersalah. Lalu mereka merencanakan yang jahat adik-adik. Aduh, ini gak boleh ya. Ini orang ini jahat ya. Dia kemudian merencanakan yang jahat ya bersama teman-teman yang lain. Ngajakin teman lagi. Berbuat jahat ngajakin teman lagi. Ya, aduh. No ya, gak boleh ya. Nah, tapi ada orang yang seperti itu adik-adik. Kemudian dia datang kepada raja. Nah, rajanya ini namanya Raja Darius. Udah dapat clue ya? Pasti udah mulai tahu ya siapa dia ya? Nah, rajanya namanya Raja Darius. Mereka datang kepada Raja Darius. Raja, sebaiknya Raja membuat suatu peraturan baru Raja. Semua orang dalam 30 hari ke depan Raja harus menyembah Raja. Tidak boleh menyembah orang lain atau dewa-dewa yang lain. Mereka harus tunduk dan menyembah kepada Raja. Raja Darius karena tidak mengerti maksud dan tujuan mereka di balik peraturan tersebut, dia menyetujui peraturan tersebut. Sehingga kemudian adalah peraturan itu. Dan peraturan tersebut dipakai orang-orang yang iri hati kepada orang tadi untuk menjebak dia. Dan tahu nggak mereka bilang apa kepada raja? Raja, kalau ada orang yang melanggar perintah raja nih, kita masukin aja mereka. Kita kasih hukuman. Hukumannya apa? Hukumannya adalah mereka mereka harus dimasukkan ke dalam goa singa. Wah, hukumannya serem ya adik-adik ya. Adik-adik pernah lihat singa nggak? Pernah? Lihat di mana? Di mana? Di kebun binatang, pinter. Di mana lagi? Di mana lagi? Lihat di sirkus. Iya, benar banget. Terus kalau singa makannya apa? Makannya apa? Burger? Itu mah bukan. Apa? Makannya apa? Pizza? Itu mah Kak Ida. Pinter. Ada yang bilang makannya daging kakak. Bener banget. Makannya daging, pinter. Nah, terus akhirnya adik-adik pasti udah tahu nih siapa orangnya kan? Nah, terus kemudian beneran deh adik-adik ya. Peraturan itu dipakai untuk menjerat tokoh Alkitab ini. Nah, orang ini walaupun ada peraturan seperti itu, dia tetap berdoa adik-adik. Dia tetap rajin berdoa kepada Allah yang dia sembah. Ya, dia tidak berhenti karena peraturan tersebut. Tapi dia tetap berdoa, dia konsisten, dia tetap menyembah Tuhan ya. Sehingga kemudian mereka mendapati bahwa itu adalah celah, itu adalah cara mereka kemudian menangkap orang ini. Dan beneran akhirnya orang ini, tokoh Alkitab ini ditangkap dan dimasukkan ke goa singa. Ingat tadi makanannya singa apa? Daging. Kira-kira orang ini takut gak ya masuk gua singa? Kak Ida pernah ke taman safari. Terus waktu itu Kak Ida lihat singanya ada yang baby gitu, yang masih kecil. Terus ditawarin kalau mau foto bareng sama singa itu walaupun masih baby. Kak Ida aja masih takut. Bagaimanapun dia singa walaupun baby ya kan. Lalu
tiba-tiba gigit gimana? Ih, serem kan? Nah, tapi orang ini tetap mengikuti aturannya. Ya sudah, dia dimasukkan ke gua singa, dia takut. Mungkin dia takut, tapi dia percaya bahwa Tuhan yang dia sembah akan menolong dia. Dan beneran adik-adik, dia masukkan di gua singa. Udah tahu kan siapa dia? Coba udah tahu belum? Udah tahu belum? Pasti udah tahu ya. Siapa coba? Siapa? Daud? Bukan. Siapa ya? Ada yang jawab. Daniel, Kak. Jempol. Pinter. Daniel. Benar, Daniel akhirnya masuk ke gua singa. Tapi Danielnya dimakan singa enggak? Singa makannya daging. Tapi tahu nggak, ketika Daniel masuk gua singa adik-adik, ya Raja Dariusnya sedih karena dia sayang sama Daniel. Dan dia tidak tahu kalau itu ternyata untuk menjerat Daniel. Dan dia esok harinya dia datang ke gua singa. Daniel, apakah kamu baik-baik aja? Dan Danielnya jawab tidak. Iya, dia jawab, aku baik-baik aja Raja. Tepuk tangan dan buat Tuhan kita yang luar biasa. Nah, kok bisa ya? Emang singanya gak lapar? Lapar lah. Kok bisa ya? Emang singanya gak doyan daging? Dagingnya harus daging hewan? Enggak, daging manusia juga doyan. Tapi kenapa Daniel masih hidup? Danielnya party sama singanya. Mereka bermain bersama ya. Yang pasti adik-adik, Tuhan menolong Daniel. Tuhan bersama dengan Daniel sehingga singanya gak mau makan Daniel. Mulutnya gak bisa dibuka untuk makan Daniel. Sehingga Daniel tetap selamat ya. Dan kalian tahu adik-adik apa yang terjadi kemudian? Daniel keluar dari gua singa dan kalian tahu? Ini luar biasa lagi nih adik-adik. Raja Darius kemudian bilang ke semua rakyatnya untuk menyembah Allahnya Daniel. Tepuk tangan semuanya. Luar biasa ya. Akhirnya semua orang disuruh menyembah Allahnya Daniel. Tapi adik-adik, ada harga yang harus Daniel bayar. Daniel harus tetap taat. Daniel tetap setia. Daniel tetap melakukan firman Tuhan. Seperti apapun keadaannya. Ya. Nah, Kak Ida mau kasih tahu nih adik-adik ya. Belajar dari Daniel ya. Daniel itu adik-adik dari muda, dari zamannya Raja Nebukadnezar sampai ganti raja jadi Raja Darius. Daniel itu selalu melakukan yang benar. Dia selalu bekerja dengan sepenuh hati seperti itu untuk Tuhan. Total di dalam pekerjaannya sehingga tidak pernah menemukan kesalahan. Yang kedua, Daniel juga setia adik-adik. Dia setia, bayangin aja dari Daniel muda sampai dia dimasukkan ke gua singa itu sekitar umur 84 tahun adik-adik. Dia tetap setia berdoa. Tidak pernah berhenti berdoa. Dia terus berdoa, dia konsisten berdoa. Jadi dia punya waktu, dia disiplin, dia punya waktu yang dikhususkan untuk Tuhan, untuk dia berdoa. Nah kita juga, kita punya 24 jam. Kita mesti punya waktu untuk berdoa buat Tuhan ya. Belajar untuk disiplin ya. Oke? Bisa? Angkat tangannya jempolnya kalau bisa. Atau oke juga boleh. Iya. Bisa dong ya kan seperti Daniel. Nah Daniel juga setia adik-adik. Dia setia, dia konsisten ya kan. Tuh. Dan kalian tahu ketika ada halangan, ketika ada sesuatu yang merintangi, ketika ada sesuatu yang membuat kamu untuk berhenti berdoa kepada Tuhan. Jangan berhenti seperti Daniel, dia tidak berhenti. Walaupun dia resikonya harus masuk gua singa, tapi dia terus melakukan itu. Dia tidak berhenti karena dia tahu Tuhan bersama dengan dia. Adik-adik di sekolah,
Adik-adik di rumah mungkin ketika kamu melakukan yang benar, iblis gak pernah suka. Iblisnya gak pernah suka adik-adik. Dia akan berusaha supaya kamu melakukan hal yang tidak benar. Tapi ingat, Tuhan bersamamu. Jadi ketika kamu kemudian ingin melakukan hal yang tidak benar, Roh Kudus akan kasih tahu kamu dan kamu hanya perlu untuk taat. Jangan lakukan. Kembali lagi harus lakukan firman Tuhan, ya. Taat seperti Daniel. Sehingga akhirnya nama Tuhan dipermuliakan. Demikian juga kalau engkau terus taat, setia, konsisten, melakukan seluruh kehidupanmu sesuai dengan kehendak Tuhan, melakukan seluruh segala yang kamu lakukan seperti hanya untuk Tuhan, Tuhan akan selalu bersamamu dan akhirnya nama Tuhan yang akan dipermuliakan. Siapa yang mau semuanya angkat tangannya? Pinter. Yuk, yang mau seperti Daniel, kita berdoa ya. Mari kita satukan hati, kita berdoa adik-adik. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu saat ini. Kami mau belajar seperti Daniel. Kami mau melakukan seluruh apapun yang kami kerjakan di dalam hidup kami dengan segenap hati kami, dengan sepenuh hati kami seperti kami melakukannya untuk Tuhan. Kami juga mau Tuhan untuk kami setia, konsisten, untuk kami punya kehidupan doa yang disiplin, untuk kami terus melakukan kehendak-Mu, untuk kami mengutamakan Engkau di dalam kehidupan kami, sehingga kami terus berjalan di dalam kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, karena sungguh Allah kami yang luar biasa. Roh Kudus terus pimpin kami, sehingga kami terus menjadi anak-anak-Mu yang memperkenan hati-Mu di dalam segala kehidupan kami. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Shalom teman-teman, saatnya kita memberikan persembahan. Minta bantuan mama papa, scan barcode yang ada ya. Sebelum itu, mari kita berdoa. Tuhan, berkati persembahan ini. Kuduskan, kiranya Kau juga berkati anak-anak yang memberikan persembahan. Kau juga berkati orang-orang yang mengelola persembahan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Anak monyet di atas pohon, anak cacing di dalam tanah, anak burung di dalam sangkar, anak Tuhan di dalam gereja. Panjang muka, namanya kuda, panjang hidung, namanya gajah, panjang tangan, itu pencuri, panjang sabar, itu anak Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kemurahan-Mu. Jaga Pak David, jaga Bu Rita, amin. Tuhan Yesus, kami datang bersatu hati untuk berdoa untuk Indonesia. Damailah, berkatilah di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Tuhan Yesus, saya mau berdoa buat para orang tua supaya diberikan kesehatan dan supaya dapat bekerja. Tuhan, lindungi para orang tua, dijauhkan dari mara bahaya. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapa yang baik, Bapa yang kudus, terima kasih Bapa buat penyertaan-Mu di ibadah kami Bapa. Engkau melawat setiap hati kami Bapa. Biarlah Bapa apa yang kami lakukan hari ini Bapa menyenangkan hati-Mu. Dan begitu juga Bapa, hamba berdoa buat anak-anak sekolah minggu Bapa. Engkau berkati, Engkau berikan kepintaran bagi mereka Bapa, sehingga mereka menjadi anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terpujilah nama-Mu sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.